Prince of Swords, Pangeran Pedang, orang lama. Terakhir Prince of Pentacles, ini orang baru. Sambutlah, sambut cintaku, dekatlah. Lagu Denada Lama. Denada Lama. Tabrak lari cinta, tolong dijemput. Aha, iya, bawa ke rumah sakit cinta. Adili pelakunya di pengadilan semesta. Setiap petunjuk yang dia temukan mengarah kepada satu nama. Siapa? Kamu legend. Kamu legend. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat secara lahir dan batin, tetap cantik, tetap wangi, tetap ganteng, tetap menarik, tetap beruntung, dan yakin bahwa semesta selalu berpihak kepada kita. Apa kabar semuanya di bulan Ramadan ini? Semoga ibadahnya berjalan dengan lancar. Oke legend, kalau kemarin tema kita adalah mafia cinta, kali ini beralih profesi dia. Mungkin udah tobat ya nggak sih? Jadi apa? Lovesick Detective. Apa Lovesick Detective? Detektif bucin. Karena sesuai dengan kondisi energinya saat ini, atau energi yang paling terbanyak ditarik pada pembacaan kali ini. Dia adalah orang yang terbiasa mengusut sebuah kasus, yaitu perasaan orang lain. Dia itu membaca tanda, membuat kronologi awal, menyusun berkas, menyusun teori, berkas perkara gitu ya. Jadi setiap dia mencoba untuk rasional, justru perasaannya semakin liar aja legend. Karena setiap petunjuk yang dia temukan mengarah kepada satu nama. Siapa? Kamu legend. Kamu legend. Dia ini adalah lovesick detective atau detektif bucin yang tidak pernah percaya dengan kebetulan. Dia orangnya sangat mencoba rasional sekali pada awalnya ya. Namun setelah semuanya disusun, berkasnya rampung, tersangka utamanya telah ia tetapkan. Seperti yang aku bilang tadi, siapa? Kamu legend. Terus kata malaikat penjaga, lo jadikan dia tersangka utama, terus jadi apa? Lu jadi korban gitu maksudnya? Lah iyalah gue jadi korban. Lo korban apa? Korban apa lu? Korban patah hati. Dia bilang korban bucin, korban jatuh cinta, korban tabrak lari cintanya. Waduh. Terus kata Guardian Angel, korban tabrak lari gimana? Lah iyalah, dia tabrak gue dengan pesonanya, dia tabrak gue dengan PHP-nya, dia tabrak gue dengan auranya. Hah? Setelah gue jatuh, dia pergi tanpa tanggung jawab, maka aku akan menyeret dia ke pengadilan semesta. Oke? Jadi kata malaikat penjaga, ya iya. Jadi kasus ini belum ditutup karena tersangka utamanya masih berkeliaran dengan bebas dan tersenyum. Bottom of the deck-nya, Lovesick Detective. Dia datang untuk mengungkap kasusnya sendiri. Yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan kamu. Kali ini lain pula temanya, energinya, ya nggak sih? Dia udah banyak menyiapkan alat di sini. Di sini dia bilang, gue korban ya, gue korban. Gue akan memperjuangkan keadilan untuk diri gue sendiri. Gimana ceritanya? Hashtag justice for me gitu. Dia mencari keadilan untuk diri dia sendiri gitu kan. Dia nggak mau dia dibuat bucin sama kamu, atau ini vice versa, kamu merasa seperti itu. Tapi orang yang membuat dia bucin ini nggak ada tanggung jawabnya gitu loh. Tanggung jawab itu dalam arti banyak kasusnya nih. Ada yang di PHP-in, ada yang dibucinin doang, ada yang digantung, ada yang di ghosting, ada yang ditinggalkan lagi pada sayang-sayangnya, atau PDKT-nya belum kelar. Batin dan jiwa dia tuh gelisah dan pengen maju. Kagak mau gue kagak mau kondisi begini bro, sumpah gue kagak mau. Agak rame sore ini lah, mohon maaf lah ya, agak. Orang yang segala sesuatu tuh harus clear, segala sesuatu tuh harus terjawab, segala sesuatu tuh harus ada ending gitu loh. Ya, dia nggak suka sesuatu yang gantung-gantung, yang abu-abu. Jangankan hal-hal lain ya, percintaannya aja menurut dia itu suatu hal yang prinsip dan menyangkut dengan namanya harga diri, menyangkut tentang ketenangan batin dia gitu, keadilan bagi hati dan jiwa dia gitu loh. Lah kalian terhubung dengan orang seperti, atau kalian yang begini gitu kan? Nah itu tuh dia korbannya, maka ambulan datang tuh jemput dia tuh. Pak ambulan ya, supir ambulan, di sini ada korban tabrak lari perasaan, tabrak lari cinta, tolong dijemput. Aha, iya, bawa ke rumah sakit cinta. Adili pelakunya di pengadilan semesta. Jadi di sini nih pikirannya stuck di kamu gitu. Jadi kamu udah menyita waktu dan energinya gitu. Jadi kamu punya peran utama dalam perenungan-perenungannya, kurang lebih begitu. Ya.
Jadi semakin kamu misterius, penyelidikan dia tuh makin serius. Kita lihat lagi ya apa yang dilakukan. Oke, ada Seven of Cups. Ya, dia sedang mengumpulkan barbuk karena barang bukti yang dia kumpulkan ke file pribadinya, ke sebuah dokumen, kan begitu cara kerja detektif, bukan? Terlalu banyak dan bias, terlalu complicated, terlalu meresahkan, terlalu membingungkan gitu menurut dia. Kamu gak nyadar kan kalau kamu ternyata buat bingung dia? Gak nyadar. Jadi beberapa hamparan dari file-file berupa simbol, kode, dokumen, begitu ya. Dia coba analisis nih, dia analisis dengan sedemikian rupa gitu ya. Ya pokoknya apalah yang kira-kira suatu hal yang mencurigakan. Maksudnya dia membaca bahasa tubuh kamu gitu, gestur kamu nervous nggak ketemu sama dia, ucapan kamu, pilihan bahasa kamu, perilaku kamu gitu ya. Karena detektif ini cara kerjanya dia tidak main menuduh langsung gitu. Dia itu hanya bersifat memancing. Dia nggak mau melakukan konsep yang main tuduh langsung gitu. Nggak gitu cara kerja dia. Jadi dia harus berhati-hati menganalisa ini gitu loh. Misalnya dia memantau kamu lewat medsos, story kamu, pilihan lagu kamu apa sih, lirik kamu gimana sih gitu. Terus kamu tuh lagi dekat sama siapa sih gitu kan. Cara berpikir kamu gimana sih gitu. Karakter kamu gimana. Adakah hal-hal yang secara otentik menunjukkan bahwa perasaan kamu valid sama seperti dia gitu. Ya, dia nggak mau gegabah di sini. Oke, itu dia. Lagi mengumpulkan barbuk atau barang bukti. Mungkin banyak screenshotan ya, rekaman video story kamu ataupun screenshotan story kamu gitu ya. Ada folder khusus gitu. Ini barbuk namanya, barang bukti. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Wow, di sini ada Six of Swords. Di sini dia ada orang-orang di sini. Nah dia melibatkan orang lain dalam hal ini. Orang lain itu maksudnya gimana sih? Gitu. Dia melakukan cover both sides. Dalam jurnalisme investigasi itu artinya cross check cilang, ya, bertanya dari dua belah pihak, dari dua sudut pandang. Maksudnya gimana? Ya nggak? Kalau dia bertanya dengan kamu, dia pun juga bertanya dengan orang-orang di sekitar kamu atau siapapun yang menjadi sumber informasi terkait dengan kamu. Ya nggak? Dia lagi dekat sama siapa sih? Orangnya kayak gimana sih? Ya nggak sih? Dia masa lalunya kamu tahu nggak kayak gimana? Gitu lah. Atau dia dekat dengan salah satu teman kamu, bestie kamu, atau mungkin saudara kamu, dia cari bukti-bukti itu gitu. Gitulah kira-kira ya. Dia gali secara smooth, secara halus gitu. Jadi cara kinerja detektif bucin ini terselubung gitu. Halus banget gitu mainannya. Sampai-sampai orang yang diwawancarainya itu ya tidak sadar kalau dia tuh jadi sumber informan gitu untuk dia yang terkait tentang kamu, legend. Kadang-kadang dia juga bertanya gitu dengan guardian angel dia, dia lagi deket sama siapa sih menurut kamu? Ya lihat aja dia lagi deket sama siapa, coba lihat posisinya, dia di samping dia siapa? Weh, maksud gue bukan deket kayak begitu. Jadi guardian angel, mereka penjaga kok kaku banget gitu, settingannya manual banget gitu. Deket sama siapa, lu lihat bener posisinya deket sama siapa, lu ngerti lah ya, deket secara emosional atau kamu gitu. Gue paham, gue cuma bercandain doang kok gitu, kayak gitu. Ya udah, lu jangan bikin semuanya jadi tambah runyam. Oke, apa lagi nih? Wow, kenapa ada Seven of Swords? Kartu ini akhirnya ini sering banget keluar ya. Ini kartu kegalauan parah sih dia nih. Jadi detektifnya ini mentalnya nggak cukup kuat dalam menangani kasusnya sendiri gitu ya. Dia tuh ngerasa gini loh, dia tuh terluka gitu dengan koneksi ini gitu. Ada sesuatu yang dia korbankan dalam hal ini. Nggak tahu dia, mungkin nama baik, nama baik. Emang dia berkoneksi dengan siapa? Nama baik lu dipertaruhkan. Ya mungkin ada banyak perbedaan lah di antara kalian ya, yang membuat dia tuh cukup terbebani dan tersiksa dengan ini gitu. Dia ngerasa, ini juga aku ngerasa dia dibunuh dengan cinta kamu, pesona kamu bisa gitu. Dia di sini kan tanda orang dying ya, sekarat ya. Bahkan bisa dikatakan di sini orangnya udah gitulah, gone with the wind lah ya. Jadi kalau kamu bilang ini ada hal yang tidak terlalu serius, salah. Dia menanggapi koneksi kalian itu seserius itu gitu, sehingga apapun yang dia terima pesan, informasi, buat dia down gitu. Rasa hancur ketika kamu menjauh gitu. Jadi dia takut banget kehilangan sosok kamu tuh. Baik secara fisik maupun secara energi gitu. Dia pengen selalu terhubung, terkoneksi dengan kamu gitu. Pengennya proses ini jalan gitu ya. Gitu ya. Dia pengen proses ini jalan gitu. Apalagi? Bagaimana kamu di mata si detektif bucin ini? Oh, the start. Ya, ini. Kamu ada aura misterius di sini. Kamu tuh sebenarnya nggak kebaca sepenuhnya dengan dia gitu.
Di sini kamu juga orangnya sedikit manipulatif dan mati begini. Kamu juga berusaha untuk mengcover perasaan kamu gitu. Ada beberapa hal perasaan yang nggak kamu reveal, nggak kamu tunjukkan ke dia semua-muanya gitu ya. Ya mungkin ada rasa gengsi, ego, itu hal yang biasa lah ya. Dua-duanya ya. Tapi karena di sini ada simbol the star pada kartu ini adalah seperti air yang dituangkan gitu. Mungkin kamu terhubung dengan elemen air di sini. Elemen air kamu tahu kan? Pisces, Cancer, sama Scorpio. Atau mungkin di sini ada Aquarius untuk simbol zodiak. Ada Libra, Star, Virgo. Oke. Sagittarius, Aries. Di sini karena ada simbol air yang ditumpahkan, kamu tuh seperti memberi PHP juga ke dia, yang dia rasakan tuh kamu memberi PHP, padahal kamu ngerasa dia yang memberi PHP, sebenarnya dia juga ngerasa kamu memberi PHP ke dia juga gitu, Legend. Jadi kamu menuangkan air gitu. Ini artinya memberikan PHP gitu. Memberikan harapan, mengalirkan harapan ke dia, itu yang dia rasakan gitu. Apalagi sih? Oke. Eight of Pentacles. Jadi dia mengamati kamu dalam diam. Oke, dia merenungi kamu diam-diam, dia memantau kamu diam-diam gitu ya. Tidak langsung mengatakan rasa. Maksudnya gini, gue harus menyelidiki dulu kondisi ini, perasaan ini, kondisi ini sebelum perasaan gue jauh lebih dalam. Karena dia ngerasa perasaan dia tuh udah mulai dalam, udah mulai menyita waktu dan pikiran dia, kondisi dia terganggu gitu loh. Dia udah mulai ngerasa, oh ini udah suatu something serius gitu loh. Itu yang aku rasakan. Nih, lihat. Dia pura-pura santai, tapi sebenarnya dia menyimpan perasaan gitu. Dia tuh benar-benar nggak mendapat kepastian yang valid gitu tentang perasaan kamu ke dia. Itu yang dia, atau kamu yang merasa gini ya, kita sesuaikan. Dia mencoba untuk memberi pertanyaan sendiri, kemudian dia yang menjawab sendiri gitu. Dia menganalisa sendiri gitu. Kayaknya dia tuh kayak bukan minim literasi, minim informasi. Karena terbatas dia untuk mengakses informasi dari kamu gitu. Karena apa? Cinta dia tuh banyak, yang aku tarik juga di sini, cinta dia tuh diam-diam. Jadi nggak banyak yang tahu kalau dia tuh mencintai kamu gitu. Jadi dia mau ngomong ke siapa, mau nanya ke siapa. Jadi dia yang biasa dilakukan adalah mencari informasi secara mandiri gitu nggak sih? Kalau dia berteman di media sosial ya dia memantau-mantau aja. Dia ngerasa kadang-kadang dia tuh blind gitu, buta gitu. Perasaan dia ke kamu tuh buta gitu. Dia ini orang yang tidak melihat perbedaan di antara kamu dan dia gitu. Matanya tertutup ya. Dia mencoba untuk menutup mata lah. Nah, itulah bahasa tepatnya ya. Apalagi coba kita lihat lagi. Kita lihat di sini. Wow, Princess of Cups. Princess of Cups. Ada Pisces kuat juga. Kamu itu adalah simbol keindahan bagi dia ya. Kamu itu begitu sangat mempesona beneran. Dari karakter, dari performa, dari wajah gitu loh ya. Dia benar-benar adore you gitu loh, benar-benar fans sama kamu, benar-benar jatuh cinta, mengagumi kamu gitu loh, baik secara fisik, secara personality. Nah, di mana jiwa detektif bucinnya bekerja, dia tuh sebenarnya memperhatikan kamu secara detail gitu lah ya. Bahkan kalau misalnya hari itu kamu terlihat misalnya murung, bahagia, atau kamu terlihat sedikit pucat, atau mungkin kamu lagi cantik banget, dia tahu ada yang berubah, kamu potong rambut atau warna apa, nail art kamu diganti, apa kamu sepatu baru, apa pokoknya hal detail tentang kamu tuh dia tahu semua, dia rekam semua di database dia. Lanjut. A Judgment. Di sini aku tangkap adalah dia memantau. Dia memantau, dia menyelidiki kamu. Ibaratnya tuh kamu tuh bakal dia pepet terus ya. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari utara, dari selatan, dari segala sisi, dari manapun. Kamu dalam pantauan dia. Oke. Nah, segitunya dia ke kamu. Dia detektif bucin. Ya. Dia nanya malaikat angel ke malaikat penjaga. Dia sekarang lagi sama siapa sih gitu? Dia lagi dekat nggak sih sama orang gitu? Terus malaikat penjaga, ya tadi aku lihat sih dia pas gue beli cilok tadi di simpang Gang Kondek, tadi gue lihat dia lagi naik motor berdua sama siapa tuh gitu. Terus kamu bilang lawan jenis lah. Iyalah lawan jenis, kalau enggak ngapain gue cerita sama lu? Misalnya dia sama ponakannya atau misalnya dia sama adeknya apa kakaknya, gue ngapain cerita? Ya udah deh kalau kayak gitu gue bakal sini pinjam sayap lu deh malaikat penjaga, gue aja tolong dong, gue mau lihat dia. Jangan sabar ya. Lu mau minjem
sayap gue, lu sama aja kita bertukaran tempat ya. Sekarang lu yang jadi malaikat penjaga. Kalau mau tukar peran lu ngadep Tuhan dulu. Lu izin dulu sama dia, lu mau jadi malaikat penjaga, gue jadi lu gitu mau lu. Gila, lu ngadep Tuhan, lu kira gue mau lock out dari dunia ini? Lu kira ngadep Tuhan tuh prosedurnya gitu-gitu aja? Lu tau gak prosedur ngadep Tuhan tuh kayak gimana? Gue metong dulu kali begitu. Lu nyuruh gue pindah alam dulu. Gila, lu ngadep Tuhan aja gitu kata lu. Terus kata mereka aja ya gimana gitu loh, kan nggak mungkin gitu. Ini kan hak privilege gue, sayap gue. Apa yang gitu, aku lagi detektif cinta. Nah itu ya, Queen of Pentacles. Dia punya keyakinan yang kuat ya, dia bakal menyelesaikan kasus ini ya. Pokoknya merampungkan lah koneksi di antara kalian berdua ya. Yang terjeda akan segera kembali dekat, yang tersendat menjadi lancar ya. Terus yang hilang dia akan kembali, yang ghosting dia akan pulang, kayak gitu sih yang gue rasakan gitu. Gue punya feeling yang lagi bagus banget, nggak tau energi gue baca ini sebenarnya sangat bahagia. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa dia tuh memiliki concern yang sangat besar ke kamu gitu, fokus ke kamu gitu loh, Legend. Dia bener-bener jatuh cinta sama kamu. Ayo dong, kinerjanya kerja lu tuh dipercepat gitu loh, di booster gitu, efektif lah, totalitas lah gitu loh. Maksudnya gimana bos? Ya dipercepat lah hubungan kami ini jadi gitu. Atau ada titik terangnya gitu. Dibantu nih gue ngusut kasus, lu tuh kan asisten gue sebagai detektif gitu. Kata mereka penjaga, ya udahlah bos, sabar bos gitu kan. Terus kata kamu, udahlah, gue udah bosan dengan bahasa-bahasa sabar. Ya udah tabah, dia bilang. Apalagi itu, udah sama aja, itu kan sinonimnya kata kamu kayak gitu kan. Lu tuh bahasanya template banget sih, sabar, tabah, nggak ada yang lain apa gitu. Ujung-ujungnya makanya gue bilang, malaikat penjaga lu tuh bakal kena sasaran emosi lu terus gitu. Ini percakapan imajiner tapi sesuai intuisi. Dia kenapa begitu mukanya gitu kan. Udah, sebenarnya malaikat penjaga kamu tuh udah memberi kode ke kamu bahwa ada sesuatu yang baik akan terjadi dengan kamu. Apapun semua pertanyaan yang ada di benak kamu akan terjawab. Oke? Apapun itu semua akan ada titik terangnya. Kebahagiaan, happiness. Ini happy ending. Intuisiku berkata ini happy ending. Kaki senyum, ikut bahagia. Wow. Kartu The Wheel keluar terus, men. Melanjutkan mafia cinta kemarin. Mafia cinta, love sick detektif bucin, Wheel of Fortune keluar. Bener, ini akan ada pergerakan. Ini nggak stuck, Legend. Ini nggak stuck. Ini ada kabar baik. Ini ada perubahan besar. Ini ada level yang naik. Ya, apa ya? Pokoknya gini. Dia hilang bakal ditemukan. Oke? Dia yang abu-abu bakal jelas. Oke? Status bakal naik level. Oke? Ya. Oke? Dia yang tadinya menjauh akan dekat. Yang tadinya ada jarak, yang tadinya off jadi on. Gak ada on off lagi. Mulus. Karma kesabaran kamu, Legend. Oke? Keren banget. Kita lihat lagi aktif detektif gimana ke depannya. Wow, Ace of Wands tuh kan. Aduh, merinding gue. Ace of Wands. Akhirnya nih orang akan menyatakan perasaan sama kamu. Bagi dia yang menutupi perasaan selama ini. Oke? Dia akan melakukan pergerakan yang pasti ke kamu, ya. Kalau dia udah menetapkan kamu sebagai tersangka ya, dan dia bilang tadi apa, tersangka yang masih berkeliaran bebas dan tersenyum, maksud dia nggak mau kamu tuh nggak dia taklukkan, nggak dia pecahkan misterinya, dia nggak mau kamu begitu gitu. Ini masuk ke ego, karena kebahagiaan dia adalah ketika dia mendengar kamu juga memiliki perasaan yang sama. Kamu bisa terbuka dengan perasaan kamu, suara hati kamu terbuka, disampaikan kejujuran kamu diberikan ke dia, dia dengarkan itu, dia simak, dia lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Itu yang dia mau. Sehingga apa? Case close, kasus ditutup. Jadi dia nggak mau lagi nangkap kamu. Terus kata Guardian Angelnya, iya, kamu nggak lagi mau menangkap dia, tapi ingin memeluknya gitu kan. Kali ini tidak bisa disidangkan. Karena apa? Yang bersalah adalah hatinya sendiri.
Dia menjadikan kamu tersangka utamanya. Bagaimana dia ingin menangkap kamu? Dia aja pengen memeluk kamu. Gimana dia pengen mempenjarain kamu? Kamu aja sudah terpenjara di hatinya. Bisa juga gue gombal. Gue kok gombalin gitu mah kayak gebetan gue gimana? Iya, gebetan. Oke, lanjut. Apa nih? Apa sih nih? Seven of Wands. Oke, Seven of Wands. Ya, biasa. Iya, jadi gini. Jadi sebelum nanti jadi permulaan yang bagus ya, sesuatu yang lebih clear tadi, yang lebih jelas tadi, kalian melalui ini dengan konflik dulu. Tapi di konflik itu ada hikmahnya. Tahu nggak apa hikmahnya? Tanpa kalian sadari, konflik kalian itu melahirkan yang namanya kode terang, kode keras, sesuatu yang jelas. Udah nggak absurd lagi, udah nggak sebuah teka-teki lagi. Percaya sama gue susah jelasinnya. Ya pasti kasus konflik kalian itu akan menjadi sebuah hikmah yang luar biasa. Contoh, misalnya dia lebih memilih orang lain, rupanya dia salah pilih, dia balik ke kamu. Oke, dia mencoba mencemburi kamu, tapinya nggak mental. Kamu porai piala Oscar terbanyak di dunia sih, soalnya menurut Golden Angel kamu gitu ya. Kalau ada award di Golden Angel, porai piala Oscar drama terbaik adalah bos gue gitu, kata Golden Angel lu. Piala Oscar tuh udah banyak, udah koleksi udah banyak banget pokoknya. Ya, kau tuh orangnya juga pintar menyimpan, jadi kamu misterius, jadi itu membuat dia gregetan juga gitu. Nah, apa? Gugur, mental, nggak bisa dia manas-manasin kamu. Oke. Ya kan? Dia menyakiti kamu tapi dia kena karma balas tersakiti. Akhirnya balik ke kamu, minta maaf ke kamu. Ya kan? Dia mencoba mem-PHP-kan kamu, ujung-ujung malah dia yang terbucin sendiri. Dia yang ter-PHP sendiri dengan strategi atau niat awal dia. Gitu loh. Ya kan? Dengan kejadian ini dia jadi bisa tahu, oh kamu menjauh karena cemburu, oh kamu jauh ternyata menyimpan perasaan bukan karena nggak punya perasaan. Ada juga yang energi aku tangkap begitu. Jadi legend, apapun konflik legend sekarang yang lagi nyimak ini, energi dominan yang aku tangkap adalah sebuah hikmah, melahirkan hikmah. Wow, keren ya. Jadi kenapa aku nggak bisa menjelaskan secara gamblang, karena jadi tema utamanya sama, cuman kasusnya kan khas, spesifik antara legend satu dan legend lainnya, bukan di sini. Oke gitu. Kalian legend yang dengar juga yakin, oh ya udah nangkep lah maksudku gimana gitu. Oh benar juga gitu. Jadi positive thinking aja. Five of Pentacles gitu. Oke, dia udah turun gunung. Kita lanjut lagi. Mungkin yang terakhir-terakhir ini karena bulan Ramadan. Apa bulan bulan Ramadan? Prince of Swords. Tadi kalau salah ada Queen apa ya? Queen of Cup ya. Ya, yang membuat dia bucin adalah kamu. Prince of Swords adalah dia yang ngejar. Prince of Swords. Pangeran pedang. Orang lama. Lu tahu kan kalau udah pernah nyimak bacaan gue dari awal-awal. Prince of Swords itu adalah orang lama. Jadi energi yang juga ketangkap di sini adalah orang lama yang ingin kembali. Terserah orang lama lah, gebetan lama lo, keras lama lo, mantan lo, apalah lama-lama lah, teman lama lo. Kagak tahu gue. Pokoknya sesuatu yang lu udah kenal sebelumnya. Oke, ya. Nah, udah tahu siapa orangnya kan? Oke. Terakhir. Prince of Pentacles. Puji. Wow, Prince of Pentacles ini orang baru juga. Karena apa? Prince of Pentacles ini adalah sebuah tawaran. Dia akan menawarkan cinta. Ini cinta gue, lu sambut. Sambutlah, sambut cintaku, dekatlah. Lagu Denada Lama. Denada Lama. Prince of Pentacles, ya. Dia akan menawarkan cinta ke kamu. Pangeran yang menawarkan cinta, detektif cinta yang akhirnya menyerah dengan kasusnya sendiri, yang akhirnya dia telah menemukan sesuatu yang sangat jelas dari hasil pantauan, analisa, investigasinya adalah bahwa benar ya, dia mencintai kamu, ya dia kangen kamu, ya dia bucin kamu, ya dia rindu kamu, ya dia jadi korban perasaan kamu, ya, dan dia ingin membawa kamu bukan ke pengadilan semesta, tapi ke rumahnya, menjemput kamu untuk balik ke rumah. Selesai. Selesai juga pembacaan ini, wey. Alhamdulillah selesai juga pembacaan ini.
Oke deh, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Sampai ketemu di tema-tema selanjutnya. Semoga suka. Terima kasih untuk subscriber baru ya. Selamat datang di Rumah Mitos dan semoga betah. Dan terima kasih juga untuk subscriber lama. Woi para legend, makasih masih tetap setia di sini. Oke, terima kasih.